main mana we, kok cuma yang istes saja yang join bagus ya. Aku masih pakai admin istes saya. Ya. Hah? Aku masih pakai admin istes saya. Bentar. Aku mau becas. Bapak aku. Bentar lagi gue disuruh ke veteran. Aku masih pakai admin istes. Mau doa dulu nggak sih men? Nggak usah lah, langsung ya Pak. Aku kan nggak suka yang doa-doa. Tes. Tes. Oke, selamat siang semua. Kita akan mulai pembelajaran pre-US intensive class kita di aljabar linear. Sebelumnya bagi teman-teman kalian yang mau join tapi belum join, silakan kalian bisa langsung ajak mereka untuk join supaya kita tidak kelewatan materi. Untuk aljabar linear kita kembali tentang vektor aja. Jadi vektor yang paling utama norm vektor, perkalian vektor, dan juga nanti proyeksi vektor. Oke? Pertama-tama. Nah, jadi untuk awalnya kita akan coba untuk mereview soal ini ya. Jadi kemarin Pak Yudi Haliman sudah memberikan kita soal latihan aljabar linear untuk prodi STI. Mungkin ada beberapa kawan-kawan yang belum bisa mengerjakannya. Jadi saya coba bimbing satu-satu soal-soal ini supaya UAS nanti kalian bisa dengan baik mengerjakannya, mendapatkan nilai yang lebih baik. Oke, mulai dari nomor 1 ya. Yang pertama kita akan bahas tentang vektor posisi. Jadi vektor posisi secara gampangnya itu merupakan vektor yang terdiri dari 2 titik. Nah, jadi vektor posisi ini merupakan panjang dari vektor tersebut. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam soalnya, carilah koordinat titik ujung dari sebuah vektor tak 0A yang titik pangkalnya A 3,4,5 sedemikian sehingga. Nah, di sini sebenarnya dia hanya berkata bahwa carilah vektor posisi yang tidak 0. Ya, jadi carilah vektor posisi yang tidak 0, gampangnya kemudian kita lihat bahwa A yang pertama adalah mempunyai arah yang sama dengan, ya ini tipe ya, dengan V sama dengan negatif 1, negatif 2,3. A berlawanan arah dengan V sama dengan negatif 1, negatif 2,3. Dan C, A tegak lurus dengan V sama dengan negatif 1, negatif 2,3. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa dia mencari vektor posisi yang telah ada dengan titik pangkalnya A 3,4,5. Jadi kita lihat satu-satu yang mempunyai arah yang sama, itu artinya bahwa apabila vektor posisi diambil, maka nilainya sama dengan negatif 1, negatif 2,3. Jadi
dengan titik pangkal 3,4,5, berarti anggapannya ya. Sebentar, kita pindah ke Jamboard. Nah, oke. Jadi anggapannya kita punya sebuah vektor, ya. Nah, anggapannya kita punya sebuah vektor, dan di sini merupakan adalah titik pangkalnya. Jadi ini merupakan pangkalnya, dan di sini merupakan ujungnya. Oke? Jadi titik pangkal dan titik ujung. Maka kita lihat, perhatikan penulisannya. Karena dia bilang bahwa titik pangkal, anggapan bahwa ini merupakan vektor AB, maka vektor posisi yang kita hasilkan adalah B dikurang A. Nah, maka dari sini kita bisa lihat bahwa apabila dia berkata di sini, carilah koordinat titik ujung, berarti carilah koordinat dari si B dengan dari sebuah vektor taknol A yang titik pangkalnya merupakan si A ini. Nah, maka apabila kita lihat A mempunyai arah yang sama dengan V sama dengan negatif 1, negatif 2,3, maka B dikurang A itu haruslah sama dengan negatif 1, negatif 2,3. Kemudian kita lihat yang B, A berlawanan arah dengan V sama dengan negatif 1, negatif 2,3. Di dalam bidang koordinat, apabila dia berlawanan arah, maka arahnya adalah negatif 1. Jadi kita kalikan semuanya dengan negatif 1. Maka sama saja dengan hasilnya 1,2, negatif 3. Dan kemudian A tegak lurus dengan V. Nah, ini cukup menjebak, tapi dalam teori, apabila vektor tegak lurus dengan titik lainnya, maka vektor tersebut, vektor posisi tersebut dikalikan dengan titik tersebut, apabila kita kali, dikalikan dengan negatif 1, negatif 2,3, maka hasilnya adalah 0. Nah, jadi ini merupakan tegak lurus. Apabila vektor tersebut dikalikan dengan titik itu, maka hasilnya adalah 0. Jadi yang ini merupakan jawaban yang A, ini yang A, ini merupakan jawaban yang B. Ya. Jadi yang A pertama negatif 1, negatif 2, negatif 3. Jadi kita carilah vektor posisi, carilah nilai titik B yang apabila dikurangi A itu sama dengan nilai ini. Nah, saya akan coba kerjakan salah satu, yaitu negatif 1, negatif 2,3. Ya kan, yang nomor A lah. Nah, maka anggapannya B dikurang 3,4,5 itu sama dengan negatif 1, negatif 2,3. Ya, maklumi tulisan yang jelek ya, soalnya ini nggak ada pen. Oke. Nah, B ini kita masukkan ke X, Y, Z, ya. Karena ada 3 koordinat, maka X, Y, Z. Maka kita bisa saja sebut ini langsung kita kelompokkan. Maka X dikurang 3 kelompokkan ke ini sama dengan negatif 1. Y dikurang 4 kelompokkan ke negatif 2 ini. Z dikurang 5 Z dikurang 5, maka kita langsung kelompokkan ke 3. Nah, jadi ingat bahwa vektor mempunyai 3 posisi, ya, apabila dia terdapat dalam 3 dimensi X, Y, Z, maka dia mempunyai 3 posisi. Kita kelompokkan satu-satu. Jadi aslinya sebenarnya vektor itu selalu dikurung ya. Jadi jangan lupa kalian kurung supaya kalian tahu bahwa ini adalah satu grup. Oke. Nah, maka X kurang 3 sama dengan negatif 1. Negatif 1 kita pindahin ke depan menjadi plus 1. Maka hasilnya adalah X. Ini salah ya, kebalik. Negatif 3 kita pindahin ke belakang. Jadi plus 3. Maka saya ada X sama dengan 2. Ya. Di sini ada Y. Negatif 4 kita pindahkan ke sini menjadi plus 4. Maka hasilnya adalah 2 juga. Di sini ada Z. Negatif 5 kita pindahin ke sini menjadi plus 5. Hasilnya adalah 8.
Jadi kira-kira seperti ini pengerjaan vektor posisi. Ini kan harus perhatikan kata-katanya dengan jelas. Apakah koordinat tersebut titik pangkal atau titik ujung? Ya. Ingat bahwa apabila titik ujung, maka kita hitungnya yang angka depannya. Apabila titik pangkal, kita hitungnya angka belakangnya. Nah, apakah itu akan merubah semuanya? Iya, dia akan merubah semuanya. Karena tidak bersifat komutatif. Nah, ini untuk yang A tegak lurus dengan V, kalian bisa akali. Ya, saya kasih satu contoh aja supaya tidak terlalu memusingkan ya. Anggapannya bahwa ini adalah X dikali dengan 3 ya. X dikali dengan sebentar. X dikurang dengan 3 dikali negatif 1 sama dengan 0. Nah, X dikurang 3 dikali negatif 1 sama dengan 0. Maka ingat bahwa X kurang 3 ini dia merupakan kesatuan vektor posisi ya. Jadi ini tidak boleh dipisah sebenarnya. X kurang 3 tidak boleh dipisah. Apabila dikali langsung dengan negatif 1, maka kita langsung menjadi negatif X tambah 3. Karena ini tidak boleh dipisah. Dia satu kesatuan. Nah, kan negatif 1 dikali X dan negatif 1 dikali negatif 3. Negatif X ditambah 3 sama dengan 0, maka X, negatif X sama dengan negatif 3, ya kan, karena pindah. Kemudian X sama dengan 3. Oke. Jadi ini untuk vektor posisi. Kira-kira apakah kalian mempunyai pertanyaan? Kalian bisa langsung tanyakan aja di chat, dan jangan lupa untuk absen ya. Itu ada form untuk absennya. Apabila tidak ada, kalian bisa catat-catat dulu, atau mungkin kalian bisa coba cernai dulu. Udah ngerti nggak, Wen? Awas kau tak ngerti. Awas kau tak ngerti. Kau bayangin dari 40 orang hanya 10 yang masuk. Tapi kayaknya mereka lebih mau itu sih, Tuan. Alpro. Hmm? Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah kita lihat langsung, carilah norm vektor dari U sama dengan 2,5,4 dan V sama dengan 6,-2,-3. Jadi untuk norm vektor, gampangnya norm vektor itu sama seperti rumus Pitagoras. Apabila kalian di SMA sudah belajar rumus Pitagoras, kalian mungkin tahu. SMK saya kurang tahu gimana. Jadi gampangnya seperti itu, gampangnya seperti rumus Pitagoras. Nah, maka kita langsung aja kita coba bahwa apabila kita mencari norm vektor, atau kita bisa langsung saya seperti ini, norm vektor dari U, maka karena U itu merupakan X, Y, Z ya, yang mempunyai 3 koordinat, maka norm vektor dari U ialah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Ya, norm vektor merupakan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, jadi cukup sama seperti Pitagoras. Jadi kita cuma mencari besaran dari vektor tersebut dalam skala.
Ya. Nah, ini sebenarnya yang ini enggak banyak. Jadi kita gampang-gampangin aja. Oke, nah, jadi dalam non vektor ini kita coba ambil salah satu 2,5,4. Jadi anggapannya kita kerjain ya. Maka hasilnya adalah akar dari 2 kuadrat ditambah Y 5 kuadrat ditambah Z 4 kuadrat. Nah, maka akar dari 4 ditambah 5 kuadrat 25 ini tambah 16. Kalian bisa cari sendiri. Bahkan akar 45. Dan kemudian untuk penyederhanaan akar, jadi kalian hafalin bilangan-bilangan prima ya. Bilangan prima, bilangan-bilangan kuadrat. Nah, jadi seperti misalnya 1, 4, 9, 16, 25. Ini merupakan akar 1, ini akarnya 2, ini akarnya 3, ini akarnya 4, dan seterusnya. Kenapa kalian harus hafalin ini? Karena perubahan akar, penyederhanaan akar itu memakai bilangan kuadrat. Contoh seperti ini kita mempunyai akar 45. Akar 45 itu mempunyai banyak faktor, misalnya contoh 1 dikali 45 itu bisa dapat 45. Kemudian kita punya 3 kali 15. Nah, kemudian kita punya 9 dikali 5. Nah, dari di sini bilangan kuadratnya ada 1, yaitu 9. Ini merupakan bilangan kuadrat. Maka kita bisa langsung kita pecahkan menjadi 9 kali 5 seperti ini. Nah, apabila kita sudah pecahkan menjadi akar 9 kali 5, kita lihat bahwa akar 9 itu sama dengan 3. Karena 3 kali 3 sama dengan 9. Maka kita bisa langsung lepaskan ke sini, majukan, kita bisa langsung 3 saja. 3 dikali akar dari 5. Jadi kalian usahakan kalian bisa hafal bilangan-bilangan kuadrat. Paling enggak hafal kelima ini aja lah. Karena ini biasa yang sering keluar. 1, 4, 9, 16, 25. Cara penyederhanaannya seperti itu terus. Apabila kalian bisa sederhanakan lebih lagi, kalian sederhanakan lebih lagi. Ya, jadi ingat faktor-faktor dari angkanya, kemudian kalian pecahkan, cari bilangan kuadrat. Ini kira-kira kita hanya sampai mungkin sekitar jam 1 lah. Cukup ke sampai jam 1 aja. Sebenarnya aku mau jelasin nomor 5, cuma nomor 5 aku perlu banyak referensi lagi. Jadi kita skip aja untuk hari ini, nanti materi nomor 5 hari Sabtu aku usahakan udah aku kasih. Oke, boleh. Kira-kira di norm vektor ini ada pertanyaan? Kalau misalnya tidak ada, kita langsung lanjut aja. Karena norm vektor itu sebentar aja kok. Yang penting kita tahu kira-kira rumusnya gimana. Ini kita tahu kira-kira konsepnya gimana. Oke. Untuk nomor 3, diketahui dua buah vektor V sama dengan 3,2, -1 dan W sama dengan -1,2,3. Hitunglah norm dari V tambah W, kemudian norm V ditambah norm W, kemudian V titik W dan V dikali W, kemudian W dikali V, dan paling terakhir norm dari V dikali W dikali W kali V. Nah, jadi ini mungkin yang F kelihatannya sangat intimidating sekali, tapi sebenarnya ya kita akan bahas dari satu-satu. Ini sama seperti norm vektor. Nah, perbedaannya bahwa kita harus lihat ini normnya sampai mana, ini batas ini normnya sampai mana. Apabila dia bilang norm V tambah W, ini ya, norm V tambah W, maka kita tambahkan dulu vektornya. Nah, kita tambahkan dulu vektornya, baru kita normkan.
seperti yang ini tadi. Apabila dia berkata norm V ditambah norm W, maka kita normkan dulu keduanya baru kita tambahkan. Anggapnya seperti itu. Jadi kita bisa skip yang itu, kita langsung aja ke yang C, yaitu dot product. Dot product paling gampangnya ya, itu hasilnya merupakan bilangan skalar atau hasilnya merupakan bilangan bulat. Nah, itu dot product. Sementara cross product atau yang pakai ini, itu hasilnya bilangan vektor. Nah, jadi itu kalau misalnya kalian bingung dot product gimana, cross product gimana, itu kira-kira kayak gitu aja. Kemudian untuk menghitung dot product itu kalian tinggal kalikan dengan bilangan dengan variabelnya yang sama. Jadi kira-kira di sini kita lihat 3,2, negatif 1 dan negatif 1,2,3 ya. Kalikan dengan variabel yang sama. Negatif 1,2,3. Karena hasilnya bilangan bulat, ya maka pengaliannya seperti ini. 3 dikali negatif 1, kemudian kita tambahkan 2 dikali 2, kemudian kita tambahkan negatif 1 dikali 3. Nah, jadi ini dot product. Maka hasilnya adalah bilangan bulat, bukan bilangan vektor lagi. Yaitu merupakan skalar produknya atau produk skalar. Jadi sebenarnya dot product itu punya banyak jenis. Ada juga dot product yang memakai norm ini. Tapi ini merupakan dot product dari dua vektor yang mempunyai sudut. Karena kita tidak mempunyai sudut, maka ini lebih baik jangan dipakai. Ya, ini mungkin nanti. Nah, itu untuk dot product, itu masih gampang. Kemudian cross product. Nah, cross product kita akan lihat lagi ke cofactor. Nah, jadi saya kasih cara gampangnya aja. Kita buat sebuah matriks 3x3 di mana di atasnya merupakan X, Y, Z. Nah, kemudian ini V kali W, maka kita langsung V kali W-nya aja. Nah, ini V, ini W ya. Nah, jadi ini merupakan matriks 3x3. Nah, jadi gimana cara kita bisa mengetahui hasil dari cross produknya? Nah, sebentar. Nah, seperti prinsip Pak Yodi kemarin bahwa kita tutupi menggunakan prinsip T atau prinsip jari telunjuk. Ya. Jadi apabila kita ingin mengetahui hasil dari X, maka kita tutupi seperti ini. Ya, jadi dari X kita bawakan, terus kita sampingkan. Dari Y maka seperti ini. Kita bawakan, kita sampingkan. Z maka seperti ini. Kita bawakan, kita sampingkan. Nah, setelah kalian kelompokkan, apabila kita telah kelompokkan ini, maka kita hitung X-nya seperti ini, yaitu 2, negatif 1, 3. Nah, ya, jadi ini plus. Nah, jadi ini kita hitung dengan cara cofactor biasa, yaitu cara gampangnya 2 dikali 3 ya, 2 dikali 3 diagonal, kemudian dikurang sebentar, kemudian dikurang negatif 1 kali 2, jadi dia diagonal. Jadi dia diagonal. Jadi diagonal pertama dikurang diagonal kedua. Nah, itu untuk X. Untuk yang Y, ya untuk yang Y kan berarti kayak gini ya. Berarti 33. Nah, di sini
3, di sini negatif 1, di sini negatif 1. Nah, dalam kofaktor, apabila di tengah sudah plus, maka di sini minus. Itu dalam kofaktor. Ini kita bisa sebut dengan matriks minor ya. Jadi apabila sini plus, maka ini minus. Hati-hati. Jadi kalian jangan pluskan di sini. Ini harus minus. Y itu harus minus. Sama caranya 3 dikali 3 dikurang negatif 1 dikali negatif 1. Nah, kemudian yang Z ini seperti ini. 32 negatif 2. Ini kemudian kembali lagi jadi plus. Nah, jadi setelah ini anggapannya kita sudah dapat semuanya, maka hasilnya adalah vektor. Hasilnya adalah vektor seperti ini. Ya nanti ya. Jadi ini kalian separasikan dengan koma. Ini untuk X, ini untuk Y, ini untuk Z. Jadi itu merupakan cross product. Sama kayak W kali V. Nah, apabila dia W kali V, maka ini pertama V kita pindahkan ke bawah. Jadi W-nya di atas, V-nya di bawah. Caranya sama, kita kasihkan X, Z di atas dulu. Kita pindah ini, kita akraskan. Nah, ini kita bawa. Dan caranya juga sama seperti tadi, kita memakai prinsip jari telunjuk. Seperti ini. Seterusnya. Jadi ini untuk cross product. Intinya kalian kelompokkan seperti ini, kemudian yang ini kalian ambilkan jadi matriks seperti ini. Yang ini kalian ambilkan jadi matriks seperti ini. Jangan lupa dikasih negatif, ini paling penting. Dan yang ini kalian hubungkan seperti ini. Jadi ingat, diagonal 1 dikurang diagonal 2. Diagonal 1 dikurang diagonal 2. Oke? Nah, yang untuk nomor F ini ya ini hanya gabungan saja. Jadi V dikali W apabila sudah ketemu, dan kemudian W dikali V apabila sudah ketemu, kita kalikan lagi menggunakan cross product. Nah, apabila sudah cross product, kita normkan lagi. Ini jangan lupa normnya, selalu ingat normnya. Seperti Pythagoras. Ini. Dan jangan lupa prinsip bilangan kuadrat. Oke. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan dulu sebelum kita masuk ke sesi terakhir. Setelah ini akan ada soal ya. Jadi ya soalnya paling yang gampang-gampang aja. Nah, kalau tidak salah kemarin ada yang nanya luas jajaran genjang ya, menggunakan vektor. Luas jajar genjang menggunakan vektor itu sebenarnya cross product juga sih. Sebenarnya dia juga pakai cross product. Jadi apabila kita kita ditanya luas jajar genjang, ya apabila kita ditanya luas jajar genjang yang dibuat oleh vektor ini dan ini. Nah, jadi luas jajar genjang, maka dia itu sebenarnya menanyakan norm dari cross produknya.
Ya, jadi dia sebenarnya menanyakan norm dari cross produknya. Nah, kemudian jangan lupa bilang bahwa ini adalah satuan luas ya. Jangan lupa bilang bahwa ini satuan luas. Nah, jadi itu untuk luas secara kencang. Selalu ingat rumus kofaktor, rumus T dan semacamnya. Oke? Nah, kemudian untuk yang terakhir, yang keempat, soalnya yang kelima nanti saya akan cari lagi. Yang keempat, diketahui dua buah vektor. V sama dengan 3,2, negatif 3 dan W sama dengan 3, negatif 2,1. Hitunglah sudut yang dibentuk oleh vektor V dan vektor W. Kemudian proyeksi vektor W yang sejajar dengan vektor V, proyeksi vektor W yang tegak lurus terhadap vektor V. Kemudian sebaliknya, dan kemudian ini kita lihat luas jajaran yang dibentuk oleh vektor V dan vektor W. Kemudian ya ini kalau luas jajaran kita tahu lah ya, luas jajaran seperti yang tadi ini cross product kemudian dinormkan, jangan lupa satuan luasnya itu merupakan luas jajaran. Sebentar. Nah, sudut yang dibentuk oleh vektor V dan vektor W ya. Jadi untuk sudut sebenarnya merupakan gabungan dari dot product dan norm ya. Nah, jadi kita harus hafal rumusnya untuk sudut vektor. Ini untuk sudut vektor. Maka dia sama dengan cos ya, kita memakai cos. Cos dari theta itu sama dengan dot product dari kedua vektor dibagi norm dan norm. Ya, normnya dikali. Jadi dot product dari kedua vektor kemudian dibagi norm dikali norm. Jadi vektor V dan vektor W, maka dot produknya yaitu skalarnya, kemudian kita normkan dan kemudian ini dikali ya. Kita kalikan normnya. Jadi itu untuk sudut. Nah, apabila sudah ketemu misalnya cos θ-nya sama dengan 45 ya. Maka untuk cara mencarinya kita tinggal apabila cos θ-nya sama dengan 1 ya, kita balikan karena kita boleh memakai elektronik kalau nggak salah ya. Kita boleh cari referensi dan ebook. Ingat dalam cos bahwa dia itu keterbalikan dari sin, yaitu sudut-sudut istimewa trigonometri. Maka saya coba terangkan dulu. 15, 10, 45, 60, 90. Nah ya, jadi supaya lebih mudah dihafal. 15. Ini kalau 15 sama 75 saya masih kurang apa. Nah, jadi dalam cos apabila derajatnya sama dengan 0, maka cosnya 1. Apabila derajatnya 30, maka setengah akar 3. Apabila derajatnya 45, maka setengah akar 2. Apabila derajatnya 60, maka setengah saja. Apabila derajatnya 90, maka 0. Itu dalam NOS. Ini merupakan sudut istimewa trigonometri. Ya, mungkin kalian perlu hafal.
atau mungkin kita dibolehkan gunakan kalkulator. Tapi intinya kita lihat derajatnya. Nah, apabila kita lihat di sini cos theta sama dengan 1, maka dia adalah hitung hasilnya. Jadi derajat yang sebenarnya ialah 0. Jadi cos theta sama dengan 1, maka tetanya itu sama dengan 0 derajat. Apabila cos theta sama dengan 45, maka tetanya ya ini dinamakan theta sama dengan setengah akar 2. Jadi itu sudut yang dibentuk oleh setengah akar 2. Ya. Terbalik. Apabila cos tetanya sama dengan setengah akar 2, maka tetanya ialah 45. Nah, seperti itu. Jadi kalian hafal saya sudut istimewa trigonometri 01, kemudian 30 setengah akar 3, 45 setengah akar 2. Jadi kalian hanya lihat ini, akar 3 kemudian dikurang 1 jadi akar 2, dikurang 1 akar 1 yaitu 1 sama aja, setengah dan kemudian 0 lagi. Jadi keterbalikan, ya dia terbalik. Apabila 0 derajat dia 1, apabila dia 90 derajat dia 0. Oke. Nah, itu untuk sudut vektor. Kemudian kita masuk ke proyeksi vektor yang sejajar dan yang tegak lurus. Nah, ini mungkin agak membingungkan. Apa maksud yang sejajar dengan apa maksud yang tegak lurus? Gampangnya, sejajar itu sama aja dengan proyeksi vektornya yang W1. Yang W1 itu sebentar dulu ya. Proyeksi vektor. Sebenarnya proyeksi vektor ada proyeksi skalar dengan ortogonal. Ya, awalnya ya. Jadi yang sebenarnya yang sejajar ini namanya adalah proyeksi skalar. Nah, proyeksi skalar. Nah, untuk proyeksi skalar sendiri sebenarnya gampangnya ya kita cuma sebentar ya, saya bentar loh, ini kurang ajar internetku. Nggak bisa akses nggak bisa akses bangke. Kasih tau mereka loh. Nggak bisa akses ajar. Salah lagi kan? Oke. Tes. Oke, kita lanjut lagi. Ralatkan ya. Kita ralatkan. Ini sebenarnya udah termasuk proyeksi ortogonal. Ralatkan aja lah. Karena Bapak kalau nggak salah saya ada ngajarin proyeksi skalar. Kita langsung masuk ke proyeksi ortogonal. Jadi sejajar sama dengan W1-nya atau sama dengan proyeksi ortogonal yang awalnya. Nah, kemudian apabila kita lihat di sini tegak lurus, ya tegak lurusnya, maka dia sama dengan W2-nya. Nah, kita kasih tahu W1, W2 seperti apa. Oke.
Untuk selengkapnya saya sharekan ini aja dulu sebentar. Nah, jadi kita lihat di sini apabila kita mempunyai vektor ini, dia merupakan proyeksi vektor dari C ke AB ya. Ini merupakan proyeksi vektor dari C ke AB. Maka rumusnya adalah C dikali AB dot produk ya, dikali AB dot produk, kemudian per norm dari AB kuadrat. Nah, jadi norm dari AB kuadrat kemudian kita kalikan dengan AB. Nah, ini kali ini juga, ini bukan kali dot produk, ini kali biasa, kali pecahan ya. Oke. Jadi kita coba breakdownkan di sini dulu karena udah ada materinya. Di sini karena kita menginginkan AB, maka kita carikan vektor posisinya dulu AB, yaitu B kurang A. Ya, B kurang A. Kita lihat di sini 8 kurang 0, 6 dikurang 0, 14 dikurang 12. Nah, kemudian di sini dot produk dari C dikali AB. Ya, ingat dot produk tadi bahwa hasil dari dot produk selalu bilangan bulat, maka dikalikan sesuai variabelnya masing-masing. Variabel X, variabel Y, variabel Z. Nah, di sini kemudian kalian perhatikan di sini dengan baik, di sini ada norm vektor. Nah, jadi kuadratnya itu bukan di dalam AB-nya, tapi di luar AB-nya. Jadi kalian carikan norm vektornya dulu. Apabila kalian sudah ketemu, di sini kita ketemunya akar 104. Nah, norm AB kuadrat itu sama aja dengan menghilangkan akarnya. Norm AB kuadrat sama aja dengan menghilangkan akarnya. Karena di sini kita lihat di sini, karena kalau misalnya anggapannya ini ya, anggapannya ini A sama dengan 2. Nah, maka apabila kita kuadratkan, kedua-duanya harus kita kuadrat. Nah, apabila ini A kuadrat, maka ini juga harus sama dengan 2 kuadrat. Maka A kuadrat itu sama dengan 4. Jadi berlakulah hukum seperti itu. Sabar, belum siap. Oke. Nah, kita lihat di sini, apabila ini kuadrat, maka ini juga harus dikuadratkan. Ya, misalnya B sama dengan 6, maka apabila B kuadrat, itu kita harus sama dengan 6 kuadrat, yaitu 36. Oke. Kembalikan lagi. Nah, ini rumusnya. Kalian ingat aja, apabila dikatakan bahwa proyeksi dari C ke AB ya, proyeksi dari C ke AB, maka C dikali AB. Maka fokusnya ke AB, kita fokusnya ke AB semua. Yang dinormkan AB, kemudian yang dikalikan terakhirnya juga AB. Apabila proyeksi dari AB ke C, maka C yang akan menggantikan di sini. Nah, jadi W1 kita lihat sama dengan C dikali AB dot produk yang udah kita lihat tadi, yang udah kita temukan tadi 62, kita masukkan. Kemudian norm dari AB kuadrat yaitu 104 dikali AB. Nah, di sini kalian lihat perkaliannya. Perkaliannya itu sesuai variabel. Jadi perkaliannya bukan perkalian dot produk biasa, ini sesuai variabel. 31 per 52 dikali 8, 31 per 52 dikali 6, 31 per 52 dikali 2. Oke, jadi ini perkalian biasa pecahan dengan vektor dikalikan satu-satu. Nah, itu untuk proyeksi yang sejajar. Nah, bagaimana dengan proyeksi yang tegak lurus? Nah, proyeksi yang tegak lurus, maka kita carikan W2-nya ini. W2-nya itu merupakan ketika di sini sudah fokus kita ke AB, kita di sini ke C. Maka C dikurang W1. Oke, ini C ya, 7,1,0, ini C. Wah, ini saya salah ini pantasnya. Jadi ini C dikurang W1. Oke. Ini C dikurang W1 merupakan proyeksi tegak lurusnya. Oke ya.
Jadi di sini proyeksi ortogonal atau proyeksi sejajar, ya, C dikali AB, kemudian per norm dari AB kuadrat, ya, norm dari AB dikuadratkan, kemudian ini dikali dengan AB secara biasa. Nah, apabila ini W2-nya atau proyeksi tegak lurusnya, maka C dikali W1. W1-nya ini C dikali W1 ini bukan C dikali W1. C dikurang W1, sorry. Anggapannya ini bahwa kita mempunyai vektor posisi. Jadi ini merupakan untuk yang sejajar. Ini untuk yang tegak lurus. Ya. Ini merupakan proyeksi vektor. Ingat ini proyeksi vektor C ke AB, maka AB yang difokuskan. Apabila AB ke C, maka C yang difokuskan. Jadi seperti itu. Kemudian untuk luas jajaran, soal nomor F untuk luas jajaran kita tahu seperti biasa cross product dinolkan. Oke, cross product dinolkan. Itu aja. Nah, kira-kira untuk segini mungkin kalian udah bisa dapat nilai 80 lah. Ya. Kira-kira untuk segini udah bisa dapat nilai 80, udah bagus. Doakan aja semoga soal nomor 5 udah nyampe. Karena soal nomor 5 itu perhitungannya kacau balau. Jadi doakan aja semoga soal nomor 5 nggak masuk. Nah, dari keempat soal ini kira-kira dari vektor posisi, norm vektor, dot product, cross product, kemudian proyeksi vektor ortogonal, sejajar, dan tegak lurus. Nah, apabila kalian punya pertanyaan, saya akan kasih waktu sampai jam 12. Apabila tidak, kalian bisa request mau buka slide yang mana. Apabila kalian mau catat atau apapun, jadi silakan. Apa? Nanya apa? Nggak boleh. Nah, sila. Kan tadi kan cari koordinat. Iya. Nah, ini gimana cari vektornya? Yang mana? Ini vektor posisi yang tadi. Jadi kita kasih satu titik lagi. Titik ini dikurang P, karena ini kan titik pangkal. Titik ini dikurang P, itu sama dengan ini. Jadi kita buat satu titik sembarang. Oh, ini? Nanti minta mereka on cam. Nanti minta mereka buat on cam. Minta magis. Minta mereka buat serius. Apa sih bakasan kata-kata? Permisi, Timo. Nanti boleh itu nggak di-record terus videonya dikirim ke grup nggak? Nggak boleh. Aku pikir aku tak perasa kan. Jadi anggapannya ini kan katakan salah satu vektor tak 0U dengan titik pangkal P kan. Jadi kau buat satu vektor belakangnya itu P, anggapnya belakangnya ya itu P. Nah, karena kan titik pangkal. Kemudian kita anggapnya ini yang depan ini O kan. Nah, kita lihat kalau mempunyai arah yang sama, jadi ini kan vektor posisi nih. Kan? Vektor posisi dari P. Oh, ini kan berarti kan O dikurang P kan? Ya kan? O dikurang P itu sama dengan ini. Kalau arah yang sama dia sama dengan ini. Ya. Kalau dia berlawanan arah, dia dikali negatif 1. Nah, ini dikali negatif 1. Ininya yang V-nya ini nanti dikali negatif 1 semua. Karena dia kan kalau koordinat kan kalau berlawanan arah kan dia nanti
negatifnya kan. Ya. Oh. Ya Julius, ada apa Julius? Nah, nggak jadi. Oh, oke. Jadi ini nah aku bilang udah ini kan. Oh kan pasti kan ada X, Y, Z kan? Ya. Oh pasti ada X, Y, Z karena dia satu titik gitu. Nah karena X, Y, Z maka kita langsung aja X, Y, Z dikurang negatif 1,3,5. Nah, sama kayak vektor posisi biasa, pengurangan vektor biasa tau lah kan? X kurang X, Y kurang Y itu sama dengan hasilnya. Nah, udah, biasa itu aja. Kalau misalnya dia kan udah tahu ya. Nah, berarti yang Jadi misalnya ya misalnya yang O yang diketahui kan, ya berarti sama aja tetap O kurang P. Nanti kalau nanti kau tinggal tukar O-nya di sini ke depan, gitu. Sama aja semua. Gitu ya konsepnya. Semoga kalian tahu semua, amin, amin. Ngerti nggak sih yang diajarin sama Pak Yudi? Ngerti nggak yang diajarin sama Pak Yudi? Pak Yudi. Hah? Pak Yudi kan tak ngajarin ini. Nomor 1 kan ada Pak Yudi ajarkan. Kau ngerti lah yang lain lah ngerti nggak? Yang lain sih paham. Nomor 1 sama nomor 5. Nomor 5 kalian di kelas kan ada yang tahu nggak? Kami ketemu. Gimana loh sebenarnya? Dari Google. Udah lewat dah? Mau foto nggak? Tak perlu soal lah ya. Malas aku, lelah aku mau koreksi soal MTK. Nah, ini. Gua kasih GS. Hah? Kasih tiga soal GS. Kurang ajar sama ya. Oke, karena udah jam 1, untuk latihan soal kan latihankan aja pakai latihan soal punya Pak Yudi yang algebra linear per DST. Kalau mungkin untuk mau cari kayak koreksinya atau apa, nanti saya akan coba tanyakan Pak Yudi tentang jawaban dari semua itu, termasuk cara-caranya juga. Nah, kemudian semuanya kita akan ada sesi foto, jadi kalian silakan on cam semua. Ya, on cam semua kita. Yo, Julius, Sandy, audio, Swen, kau harus Wen. Usia dia dari kampung. Ayo on cam semua, kita akan ada sesi foto untuk dokumentasi istesa. Ya. Wih, Ahwat ganteng. Wih, Buat lagi kopi gue buat. kau di mana Ahwat? Kau lagi di mall kau Ahwat? Di warung. Ngopi mana kau buat? Di warung aku. Andy, audio, ayo. Kita on cam Andy. Audio. Wih, Wendy ganteng. Bye. Wendy kan tak semalam-malam. Ayo Andy sama audio. Chris, yuk foto Chris. Kita on cam dulu Chris, kita foto dulu. Ya. Andy, audio, ayo. On cam kita. Ya. On cam. Iya, aku bisa buat terus. Mana Ali ini? On mic lah, Wen. Aldio, Handy, silakan on cam. Ayo. Yang lama-lama lagi nanti terlalu itu pula. Terlalu lama. Aldio, Handy.
Udah lah, mereka Tidak, pada tidak. mungkin. Tidak, oke ya mereka nih. Dah, ya, ya, langsung ya, langsung ya. Ya, ya. On mic, on mic, on mic, on mic. On mic kau supaya kau bisa itu apa-apa. Aku foto ya guys ya. Yuk, 3, 2, 1. Oke, dah. Oke, terima kasih semuanya udah gabung ke itu. Terima kasih semua. Mute kan. Terima kasih semua yang udah gabung ke pre-US Intensive Class. Jadi jangan lupa besok ada UX Design. Kalau kalian mau ikut, untuk kita akan membahas shortcut Figma, kemudian plugin-plugin yang kalian bisa gunakan. Silakan kalian ikut, dibimbing oleh Wendy Ansa tercinta kita. Oke? Oke. Ya, terima kasih semuanya. Silakan Thank you. Silakan kalian bisa out. Jangan lupa isi form feedback dan form absennya ya. Oh ya, untuk video ini nanti akan dibagikan ke media nanti. Kami akan publikasikan ya. Terima kasih semuanya. Bye bye. Jadi tuh yang apa namanya, yang dia itu tegak lurus jadi sama dengan nol aja.